Selamat siang semuanya. Kita masuk ke materi sejarah Indonesia yang mengampu sejarah Indonesia Bapak. Di sejarah Indonesia kelas 11 untuk semester 1 ini ada 4 bab. Bab yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kita mulai materinya. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, masa kekuasaan VOC, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembelajaran inti, kolonialisme dan imperialisme itu apa? Kolonialisme itu artinya dia adalah penjajahan, sebuah sistem di mana suatu negara atau suatu kelompok masyarakat yang besar menguasai sumber dari kelompok masyarakat lain. Misalnya dianggap saja ada setiap kelas MIPA itu adalah sebuah negara yang utuh. Misalkan 11 MIPA 1 itu dia ingin memperluas wilayahnya, ingin menambah sumber dayanya, dia menguasai kelas sebelahnya, 11 MIPA 1 misalkan seperti itu, melalui cara-cara yang kolonial. Dia perbudakan, mempromosikan legitimasinya, terus kepercayaan bahwa moral dan pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikoloninya. Maksudnya apa? Seperti kita tahu, Indonesia pernah dijajah Belanda cukup lama. Jadi kenapa bisa seperti itu? Belanda sangat pintar dalam berredaksi. Misalkan jika kalian Indonesia ingin maju, kalian harus tetap terus di bawah koloni Belanda. Itu yang menyebabkan Indonesia lama sekali dijajah oleh Belanda. Jadi itu kolonialisme. Sedangkan kalau imperialisme itu dia sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contohnya misalkan di Malaysia, imperialisme. Malaysia itu bekas jajahan negara Inggris pada dahulunya. Jadi sampai sekarang Malaysia, dan Singapura itu masih masuk dalam imperialisme Britania Raya. Jadi mereka masih di bawah kekuasaan sistem pemerintahan Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Jadi sewaktu-waktu Ratu Elizabeth ingin ambil alih Malaysia, itu bisa saja seperti halnya terjadi di Hong Kong dengan Cina. Hong Kong itu adalah negara imperialisme dari RRC China. Jadi dia dikontrak dalam tanda kutip, misalkan per 500 tahun atau 200 tahun negara tersebut akan kembali lagi ke negara penjajahnya. Jadi itu pembukaan kolonialisme dan imperialisme, pengertiannya seperti itu. Sedangkan yang terjadi di Indonesia, negara pertama yang menjajah Indonesia itu sebenarnya bukan Belanda, tapi dia adalah bangsa Eropa, masih bangsa Eropa. Yang pertama itu kita lihat proses kedatangannya. Ada beberapa motivasi yang menyebabkan bangsa Eropa masuk ke daerah Asia Timur atau Mutiara dari Timur. Mereka menganggap daerah Timur, karena Eropa di barat, timur, Indonesia itu masuk kawasan timur kalau belahan dunia. Dia ingin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi pada saat itu ada
perebutan Konstantinopel, Turki di Eropa. Jadi sudah masuk ke wilayah Turki. Terus pencarian rempah-rempah, yang kita tahu Indonesia jadi sumbernya rempah-rempah yang memikat banyak sekali bangsa Eropa sehingga masuk ke Indonesia. Mulai dari yang pertama itu bangsa Portugis, terus ada Inggris, ada Belanda, dan seterusnya. Lalu ada semboyan gold, glory, dan gospel. Gold itu dia memburu kekayaan. Jadi sesuai dengan artinya, gold itu kekayaan, glory itu adalah kejayaan. Jadi kalau dia gold, dia mencari atau mengumpulkan bahan-bahan yang bernilai ekonomi. Contohnya misalkan emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Kalian tahu Bangka itu yang menemukan timah pertama itu dia PT Wangka, yang artinya Wangka kalau di bahasa Belanda itu artinya timah. Jadi orang Belanda lah yang pertama menemukan timah ada di Bangka dan Belitung. Sumber timahnya sangat banyak. Jadi kita pernah dikuasai oleh Belanda. Itu kenapa ada pengasingan Soekarno karena dibuang oleh Belanda. Terus PT Timah yang sekarang itu dahulu adalah perusahaan asing milik Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dia dinasionalisasikan. Kemudian ada lagi Freeport, kita tahu Freeport itu bangsa Belanda yang pertama menemukan emas tapi belum dieksploitasi. Jadi itu soal gold. Lalu ada glory. Jadi kalau glory itu kejayaan. Pada masa kolonialisme dan imperialisme, negara-negara barat, negara-negara Eropa itu berlomba-lomba dalam tanda kutip menguasai banyak wilayah lain. Contohnya misalkan Inggris ke Prancis, perang Prancis, lalu ada Jerman dengan Nazinya, dengan Hitlernya, Adolf Hitlernya, lalu ada dulu Uni Soviet yang sekarang pecah jadi Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan lain-lain. Dia ingin menguasai banyak wilayah di belahan dunia lainnya. Itu soal glory. Sedangkan kalau gospel, menurut kepercayaan bangsa Eropa, orang-orang Eropa, gospel itu membawa perintah suci dari Tuhannya. Jadi menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa mencari dan bertemu namanya Prester John, yang mereka yakini dia adalah raja Kristen yang berkuasa di timur. Jadi mereka mencari si Prester John ini untuk menguasai wilayah timur karena menjalankan tugas suci menyebarkan agama yang dipercaya sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Indonesia sekali lagi masuk ke wilayah timur kalau pembagian wilayah dunianya. Jadi itu ada 4 motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba. Yang kedua, ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Lalu yang ketiga, pencarian rempah-rempah. Yang keempat, ada 3G, kita sebut saja 3G. Semboyan gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, lalu gospel itu soal keagamaan, membawa perintah suci. Lalu kita runut. Jadi ada 4 bangsa Eropa yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama itu Bapak bilang tadi Portugis, ada Portugis, Alfonso de Albuquerque, itu di tahun 1511 mereka melaksanakan pendaratan di Malaka, itu di wilayah timur Indonesia dekat Sulawesi. Francisco Serrao, lalu di 1512 Hitu Antonio de Abreu ada di
Ternate waktu itu pendaratannya. Itu kenapa kalau kalian perhatikan bentuk shape muka wilayah orang-orang timur, wilayah orang timur, kalau kalian lihat bangsa Portugis atau negara Portugal sekarang, itu shape-nya hampir sama. Jadi Indonesia punya keturunan orang-orang modern sekarang yang ada di timur, mungkin dulu punya keturunan Eropa, Portugal, Portugis. Lalu ada Spanyol di 1522, mereka mendarat di timur karena kalau perjalanan dari Eropa ke wilayah timur, daerah yang pertama masuk itu ada di wilayah Ternate, Tidore, Nusa Tenggara, Sulawesi, Irian. Mereka masuknya dari jalur timur dulu lalu masuk ke barat. Sedangkan Inggris di bawah pimpinan Francis Drake itu mendarat sama di Ternate. Lalu ada Belanda yang langsung mendarat di Banten. Yang pertama membawanya itu Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck, kemudian ada Jacob van Eyck. Mereka pendaratan pertamanya langsung di Banten karena jalur pelayarannya sudah masuk ke Banten. Jadi itu 4 kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Ada Portugis, benderanya Portugal, ada Spanyol, kemudian ada Inggris, dan ada Belanda. Itu untuk pengantarnya. Jadi cukup singkat dulu pengantar pembelajaran pertama ini. Ada tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu coba kalian gambarkan peta pelayaran bangsa Eropa di Jadi tugasnya itu kalian membuat peta penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Ada 4, ada Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Jadi kalian bikin peta dunia, satu peta dunia, kemudian kalian gambarkan rute perjalanan 4 bangsa Eropa ini menjelajahi samudra dan benua. Jadi mereka dipisah nanti, bisa misalkan Portugis diberi gambar garis pelayarannya warna merah, Spanyol kuning, Inggris biru, kemudian kalau Belanda hijau, terserah, soal warnanya terserah. Oke, kita cukup sampai di sini materi pembukaan yang pertama. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar di rumah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan kasih kirim slide khusus tugasnya seperti apa nanti. Selamat siang.